Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Semua karena Allah sembari mengharap ridhanya. Dan hari ini kita lanjut ngaji kita ya di bab mujahadah, kitab Riyadhus Shalihin ya, dan masuk hari ini di hadis ke-110. Dan ini kajian amat menyentil, bahkan kalau bahasa masyarakatnya nabok banget dah. Karena kenapa? Ini bicara realita kita tentang sedekah. Ya. Nyinyir tentang sedekah. Untuk itu simak sampai akhir agar manfaat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud ya. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in kathirin faqalu mura. Astagfirullah. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in faqalu innallaha laghaniyyun an sa' hadha fanazalat الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Surah At-Taubah ayat 79. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya disampaikan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ya, semoga Allah meridai keduanya. Nah, ia berkata bahwa lamma nazalat ayatus sadaqah, waktu itu ya ketika awal-awal ya turun ayat tentang sedekah itu, kunna nuhamilu ala zuhurina, itu semangat ya ketika pertama kali menjelaskan ayat tentang sedekah dan fadilahnya tentunya ya, itu orang pada semangat semua, semangat untuk bersedekah, sampai kunna nuhamilu ala zuhurina, itu kami itu
mikul harta kami itu ya untuk apa kita sedekahkan gitu. Ya. Ada yang mikulnya sampai ke sana, bawa, dipikul sendiri, berat-berat, ada yang bawa. Pokoknya sekuat tenaga. Ya, bawa sendiri-sendiri untuk mau menyedekahkan. Faja'a rajulun fatasaddaq. Lalu ada seseorang yang bersedekah bisyai'in kasirin. Ternyata bawaan sedekahnya banyak banget gitu ya. Nah, ketika ada orang yang sedekahnya banyak banget, fakolu, muncullah ini netizen negatif. Istilah sekarang apa? Netizen negatif. Nyinyirism. Paham-paham nyinyir. Orang-orang yang kelompok-kelompok nyinyir. Nah, kelompok-kelompok nyinyir ini kalau dalam terminologi agama itu munafik. Ya, munafik. Apa kata mereka? Muro. Wah. Itu bawa harta banyak itu tuh. Ria itu mencari muka itu ria. Ya. Ria itu sombong ya, pengen nunjukkan diri. Ya. Sombong dalam konteks pengen orang ngelihat gitu ya. Wah, itu ria tuh. Nggak benar itu. Sedekah banyak-banyaknya itu, alah, dah, enggak. Realita ya. Saya kalau ya membaca hadis ini tuh dari tadi tuh sebelum saya mulai membaca hadis ketawa sendiri ya, karena kita seperti itu. Ada orang sedekah itu kok malah nyinyir itu, bukannya kita iri ya. Ya. Padahal Nabi kan ngajarkan itu bahwasanya la hasada illa ala snatain. Nggak boleh kita itu nggak boleh kita itu iri kecuali kepada dua hal. Salah satunya kan yang rajulun atahullahul mal, Allah berikan padanya harta, wa huwa yatasaddaq bihi ana al-lail wa atrafan nahar, dia bisa sedekah malam siang gitu ya, bisa sedekah pokoknya. Nah, orang yang kayak gitu kita itu wajib iri, bukan nyinyir. Iri wajib, iri karena kita pengen bisa seperti dia, lalu berdoa, ya Allah saya juga pengen, iri ya Allah. Kok ada orang bisa sedekah kayak gitu, pengen juga ya Allah. Irinya ya kayak gitu, bukan iri nyinyir. Ya, ini ada orang sedekah, alah paling ria tuh, iri tanda tak mampu. Ya, hati-hati. Nah, jadi itu munafik ya. Orang-orang munafik pasti ngomong kayak gitu. Ya, jadi kelompok-kelompok nyinyir, kelompok-kelompok yang tukang gosip, ngomongin orang, ria, segala hal itu tuh munafik. Dan itu realita. Karena ini disebutkan dalam riwayat seperti ini, dalam kitab ini. Artinya, siapapun orang sedekah itu pasti orang nyinyir. Pasti ada yang nyinyir. Ya. Wajah rajulun akhar. Lalu ada yang lain. Fatasaddaq bisa. Dia sedekah satu sok. Satu sok itu kalau dalam ilmu zakat kan 4 mud ya, 4 mud. 4 mud ya, 1 mud itu kan kalau ilmunya fikih itu kan apa? 2 telapak tangan ini, 1, 2, 3, 4 gitu, itu 4 mud ya. Kayak kalau dalam ya berapa itu ya? Mungkin sekitar 2,5 kilo lah. 2,5 kilo. Satu sok. Ya. Nah, ada orang sedekahnya nggak banyak. Yang tadi banyak, yang ini nggak seberapa. Cuman 1 sok aja. Ya. 4. Ya, 4 apa sih ini? Ya. Tangan. Ya. Anggaplah cuman bisa sedekah 2,5 liter lah misalnya, atau 2,5 kilo lah misalnya ya. Dikit, sedekahnya nggak banyak gitu. Fakolu, kelompok nyinyir ngomong lagi.
Innallaha laghaniyyun an haza. Wow, pakai nama Allah. Allah, sesungguhnya Allah itu benar-benar amat kaya ketimbang nih satu sok ini nih. Artinya apa? Kalau bahasa kitanya, ya Allah dikit amat. Allah itu kaya bro. Masa sedekah cuma sedikit segini? Ini kalau cuma miskin gak usah sedekah lah. Istilahnya kayak gitu. Ya ini kelompok nyinyir pasti. Ada orang sedekah banyak, nyinyir, sedekah sedikit, nyinyir gitu ya. Saya baca hadis ini ingat apa itu? Film sinetron ya. Kalau dulu film ya kemudian disinetronkan. Ya, yang sudah meninggal ini Bajai Bajuri itu beliau udah meninggal. Tapi filmnya itu yang tukang bubur naik haji itu. Kan ada satu Pak Haji yang berangkat haji terus. Haji 2 kali. Itu tukang nyinyir. Itu salah satu film contoh gitu ya. Contoh. Dan nyinyir itu realistis. Ya. Nyata. Dan ini nembak kita. Kita ini kelompok nyinyir apa enggak? Ya. Orang-orang yang seneng ngitung kantong orang gitu, bukan ngitung kantongnya sendiri. Nah, karena inilah lalu turun ayat ya, fanazalat, Allah berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Jadi allazina itu ditunjukkan kepada orang-orang yang munafik ya. Jadi orang-orang munafik itu seneng banget ya nyinyir, mencela, menghina ya kerelaan dari orang-orang mukmin yang fis shadaqat bersedekah. Jadi kalau ada orang mukmin bersedekah, maka kelompok munafik nyinyir. Nah, artinya kalau kita bersedekah, lalu ada yang nyinyir, nggak perlu diladenin, jangan dinyinyirin lagi. Kalau dinyinyirin lagi, maka kita hilang kelompok mukmin di dalam diri kita. Ya, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka juga nyinyir ya, yang orang-orang yang nggak dapet dari harta sedekah itu selain dari secukupnya. Ada orang dapet sedekahnya sedikit, nyinyir dikit banget gitu ya. Ada orang, Pak minta sedekah misalnya, dikasihnya 2.000, mau ngasih cuma 2.000, dasar pelit. Ya orang dia mampunya 2.000, mau kayak mana? Gitu ya. Ya, nah, ada orang yang gitu. Jadi ada orang yang nyinyir nganggap orang ria, ada orang nyinyir karena nganggap sedekah yang diberikan sedikit. Nah, padahal kan sedekah itu berharap ridho Allah, ya. Ya namanya berharap ridho Allah, dan konsekuensi ridho Allah kan di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Nah, memberikan ya ada orang yang minta-minta sama orang yang tidak minta-minta. Nah, biasanya orang yang nggak minta-minta itu yang ya lebih ridho ya, karena mau minta aja dia malu, apalagi dia dapat itu ada perasaan. Nah, kalau yang minta-minta ya itu dikasih sedikit, masa ya istilahnya kayak saya lah, masa rektor ngasih segini ya, dia nggak ngerti itu kehidupan rektor juga kayak juga manusia. Nah itu ya, jadi itu nyinyir itu sudah pasti. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih standarnya riya itu? Standar riya itu yang kayak mana? Kan ini kan jadi pertanyaan.
Kapan orang bersedekah lalu dia tercatat riya? Nah, ini sebenarnya Allah sudah menjelaskan ya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum satu bil manni wal adza. Itu sebenarnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minuna billah wal yawmil akhir. Jadi ayat ini ya menunjukkan begini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan apa istilahnya itu? Membatalkan ya, kalau membatalkan kan bahasa letter-letternya. Jangan sedekahmu itu hilang begitu saja gitu ya. Jangan sampai sedekah yang kamu lakukan itu musnah. Nah, jangan memusnahkan pahala sedekahmu itu ya. Kalazi, ya, kita nyambungnya ke situ dulu. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya itu dengan riya. Artinya orang yang riya dalam bersedekah itu identik dengan orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, cirinya adalah satu, almannu gitu ya, bil manni almannu wal adza. Ya. Apa itu? Bil manni itu artinya dengan cara ketika dia bersedekah diomongin, itu riya. Wal adza kalau kalau adza itu minta maaf nih, ini lagi musimnya. Ya. Kalau al-adza itu dengan mencela ya. Maksudnya sedekah tapi ngomongnya nggak enak gitu. Kalau bil mani itu ya diomongin ke orang-orang, ya alhamdulillah tadi saya sedekah tuh sana tuh masjid, alhamdulillah saya sedekahin. Itu 100 juta itu saya sedekah di sana itu. Nah, itu bil mani. Jadi ketika dia sedekah diomongkan. Kalau adza dia sedekah tapi apa? Menjelek-jelekin dulu. Ya, sedekah tapi menjelek-jelekin. Itu kalau bukan saya itu nggak akan jadi itu. Nah, itu ya. Atau kamu ini tiap hari minta terus nih buat kamu. Kamu nih, wah sudah nggak perlu. Bahkan dalam ayat yang lain kan Allah menyebutkan ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun ya min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Bicara baik ya, qaulun ma'ruf, ungkapan yang ma'ruf, bukan khair ya. Ma'ruf itu penuh dengan kearifan ya. Khairun ya, karena kenapa kok ada qaulun ma'ruf dengan qaul khair? Ada orang ngomong baik cuma di depan, tapi sebenarnya enggak. Ya munafik juga gitu. Tapi kalau qaulun ma'rufun itu adalah ungkapan yang penuh dengan kearifan, yang itu lahir dari nilai-nilai yang arif dalam dirinya. Ya. Jadi ungkapan yang penuh dengan kearifan sehingga orang tidak tersinggung, baik ucapan dan gesturnya. Ya. Itu wa maghfiratun, dan ungkapan yang penuh dengan welas asih. Ya. Itu lebih baik ketimbang sedekah yang diikuti atau dibarengi dengan adza. Tadi yang ayat tadi itu yang la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya.
Ngapain kita bersedekah tapi dibarengi, ditempeli dengan aza, nyakitin orang, kan nggak perlu lah. Sedekah enggak gitu. Ya. Kayak minta maaf, saya termasuk yang kurang simpatik sebenarnya. Ada orang datang gitu, ini Manado ini, tahu-tahu ada orang membawa proposal ya, dari daerah Jawa sana. Sering sekali di Manado ini, sering sekali. Tahu-tahu datang dari daerah Jawa, datang, Pak kami minta ini dari pondok pesantren ini. Saya tanya, ini pondok pesantren mana? Ya, bukan kok sampai ke Manado, kamu datang jalan kaki sejauh ini. Nah, ini kan sebenarnya kezaliman. Kalau kamu diperintahkan untuk melakukan seperti ini kezaliman. Gitu. Apa nggak ada orang sebelah sana, daerah sana yang mau untuk mendukung itu? Dan ini merugikan nama baik Islam itu sendiri. Tuh. Nah, gitu ya. Itu mengingatkan. Nah, yang aza itu nanti adalah ketika kita begini, ngapain kamu kesini-sini nih? Nah, kayak enggak ini. Nah, itu kan ungkapan lain. Tapi kalau dengan nasihat ma'ruf, coba kamu pulanglah dari sini, nggak perlulah sampai ke sini, pulang, ya, sampai situ belajarlah. Karena mengaku sebagai santri, artinya kan nggak ngaji dia. Bayangkan dari Jawa ke Manado minta-minta tapi ngaku santri. Nah itu bisa jadi dua, kalau nggak penipuan kan dan lain sebagainya. Saya sampaikan seperti itu. Nah bagi kita, mari kalau memang kita nggak mau ngasih, nasihati. Ya, kalau memang dia nampak seperti orang menipu, nasihati jangan menipu. Dosa, apalagi bawa nama pesantren. Ya begitu. Nanti yang rusak nama Islam dan lain sebagainya. Nah, itu qaulun ma'rufun. Ya, dan sekaligus wa maghfiratun, welas asih. Kamu udah makan belum? Nah, ini minum buat kamu, minum, ini makanan, pulang ya. Pulang dari sini jangan lagi lanjutkan, ya. Nanti setelah ini pulanglah ke tempatmu, ke asalmu itu sana. Nah, itu. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini penting ya buat kita semua. Ada standar. Standar riya itu apa? Dua. Satu, ketika dia sedekah, dia omongkan. Dua, ya, kalau tidak dia aza. Dia sedekah tapi sambil nyakitin orang. Nah, sedekah sambil menyakiti perasaan orang lain itu. Ya, tapi kalau nasihat bukan ya. Kalau nasihat orang tersinggung, ya berarti nasihat tadi tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi sahabat ngaji narasi online, tinggal kita menalah diri kita masing-masing. Ya, kita termasuk orang yang mana? Termasuk netizen nyinyir. Termasuk orang-orang yang nyinyirism, punya pemahaman nyinyir, atau kita termasuk orang-orang yang mukhlisina lahuddin, orang-orang yang betul-betul ikhlas ya dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan ini, nilai-nilai keislaman. Ya, dan dalam beragama ini tulus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita lakukan ya. Ya. Jadi hati-hati, ya saya teringat aja itu yang video itu ya ada. Alhamdulillah hari ini sedekah ya, dari Bapak A sebesar 200.000. Wah, semua orang ngomong gini. Subhanallah, Bapak itu sedekah. Nah, yang sedekahnya itu langsung mulai muncul dalam hatinya. Iya. Sedekah selanjutnya dari Bapak B sebesar 5.000 rupiah. Mulai pada ngeliat semua. Mulai itu sedekah 5.000. Mau dapat apa? Nanti yang satu lagi sedekah selanjutnya, alhamdulillah dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Lalu dia ngomong, nah ini yang benar. Sedekah itu tidak boleh disebut nama.
Sebut hamba Allah. Oh iya betul itu, betul. Jangan sebut nama, hamba Allah saja. Terus dia ngomong, tahu nggak siapa hamba Allah? Tuh nggak tahu. Hamba Allah tuh nih. ya sama aja akhirnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati ya. Apalagi ini generasi kamera, ya, generasi kamera. Era ya, bukan generasi ya. Era-eranya kamera, apa-apa ingin dikamerakan. Ya, alhamdulillah guys, hari ini aku sedekah guys. Lihat ini orang-orang yang aku beri sedekah. Itu kan stop. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan musnahkan pahala sedekahmu itu karena engkau ceritakan dan karena engkau bermulut busuk ketika bersamaan sedekahmu itu dengan mulut busukmu itu ucapan jelek. Jangan. Ya, atau orang sedekah bukan sekedar mulut doang ya, tapi dengan sikap. Ya, minta maaf saya tuh nggak suka kalau ya saya ya, tapi yang terserah, nggak tahu yang lain. Ada orang sedekah itu bagi-bagi uang sambil lempar-lempar tuh. Itu kan merendahkan. Iya, kita tahu dia nggak mampu, tapi untuk apa sih disebar-sebar uang kayak gitu itu? Menunjukkan dia kaya gitu. Ya, jangan. Itu aza, bagian dari yang menyakiti gitu. Menyakiti. Makanya prinsip sedekah itu bukan sebenarnya kecuali dalam konteks lain, dalam konteks untuk memberikan memberikan pengajaran lain. Tapi sebenarnya sedekah itu bukan manggil ya, tapi kita datang. Makanya kok saya tuh sedih ketika prinsip Baitul Mal itu berubah 180 derajat dalam pemberian zakat. Zakat itu amil kerja. Jadi harta zakatnya dianterin, bukan nyuruh orang datang bawa kupon. Ya, sebenarnya saya tuh nggak suka tuh istilah-istilah itu, karena itu memang berbeda dari prinsip kearifan dalam sedekah dan zakat. Bukan diberi kupon, tapi kita yang datengin, kita bawa. Itu amil, itu yang benar itu. Dan itu pasti menyelamatkan. Lo bayangkan kalau kupon diberikan, lalu orang berdiri berdesak-desakan, ada yang mati saat itu. La ilaha illallah. Dosanya berlipat-lipat itu. Kayak siapapun lah di sini. Zakat atau apapun, tolong jangan berikan kupon ya sebenarnya. Tapi dibawa. Ya, saya kira itu manfaat buat kita semua hari ini. Ngaji kita, ingat, jadi ada sedekah itu pasti ada orang nyinyir ya, dan itu tergolong orang munafik, kurang iman ya, dan nggak perlu dibales, dan bersedekahlah tetap karena Allah. Jadi kalau ada yang nyinyir, buang, dan jangan ini. Dan ketika ada orang memuji, ketika kita bersedekah ada yang memuji, segera istighfar. Kenapa? Jangan sampai itu yang turut serta memusnahkan. Karena bilmani itu karena kita ngomong atau karena orang lain yang menceritakan dan kemudian muncul rasa bangga, itu pun akan memusnahkan pahala sedekah dari diri kita. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.